Jadi apa yang terjadi di medsos itu saya harap bisalah kita simak secara positif, karena memang saya juga mengakui kesalahan saya hilaf memukul bapak jukirnya, tapi karena terlepas dari hal itu kan emosi, dan maksud saya hal itu memang bagi saya itu sangat dipakasiri untuk di daerah kami. Jadi saya mohon maaf, saya hilaf, saya mohon maaf kepada beliau. Insya Allah saya akan bertemu dengan beliau, mohon maaf, dan untuk proses apapun itu saya siap terima. Saya harap juga kepada warga netizen agar kiranya tidak menyerang privasi saya, dalam artian ingat, meskipun dia sudah hilaf, bermohon maaf, menyesal, terus kemudian berdamai, namun apabila perkara ini lanjut, ya itu tidak menghilangkan pidananya. Namun saja seperti yang saya bilang tadi, itu menjadi hal-hal pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut, apakah mendapat hukuman ringan atau malah justru sebaliknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, sobat Isram Lau, semoga dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Kita bincang-bincang hukum lagi, bahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah hukum. Nah, baik teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai video viral ramai di pemberitaan di sosial media mengenai penganiayaan ya yang dilakukan oleh anak anggota DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang, Sulawesi Selatan, yang diduga telah menganiaya juru parkir. Nah, teman-teman, saat ini anak anggota DPRD tersebut atau namanya Aan ya, ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan terhadap dirinya karena telah melakukan penganiayaan. Nah, kronologi singkatnya bahwa seorang anak anggota DPRD ini parkir di area supermarket Mr. DIY ya, DIY. Nah, terus kemudian sang jukir menegur bahwasanya jangan parkir di situ karena menghalangi aktivitas kendaraan yang lain keluar masuk. Nah, karena berhubung istrinya si Aan ini lagi hamil besar, nggak mungkin dia parkir jauh, sementara parkir saat itu lebih dekat dengan tempat yang akan dituju, maka dia parkir sejenak. Lalu kemudian pergi meninggalkan mobilnya. Setelah datang diteriaki. Nah, dan lalu difasilitasi dengan dishub ya, dishub setempat, namun tidak menemukan solusi. Diteriaki, di mana teriakan sang jukir itu menggunakan bahasa Bugis ya. Pada intinya teriakan itu membuat si Aan, anak anggota DPRD ini malu. Bahasanya ya dipakasiri-siri kak ya. Dipakasiri-siri itu artinya dipermalukan, dibuat malu, sehingga dia tidak terima atas teriakan sang jukir. Kemudian dia melakukan penganiayaan ya, mendorong dan menendang sang jukir tersebut, sehingga sang jukir merasa tidak terima dan kejadian ini dilaporkan ke Polres Wajo ya. Nah, prosesnya sudah naik, proses hukumnya dari lidik ke sidik dan dilakukan penahanan. Nah, lalu kemudian beredar video klarifikasi. Si Aan sudah mengklarifikasi, melakukan permohonan maaf, dia menyatakan dirinya khilaf ya.
Nah, namun sayang seribu sayang, permohonan maaf dalam hukum, meskipun seseorang telah melakukan permohonan maaf ataupun memberikan kompensasi terhadap orang yang menjadi korban, ya itu tidak menghilangkan proses hukum, tidak menghilangkan pidana. Namun saja apabila perkara ini lanjut pada tahap ke persidangan, maka permohonan maaf, kompensasi, pengakuan terhadap kesalahan yang diperbuat atau penyesalan itu merupakan suatu pertimbangan yang mulia majelis hakim untuk memutus mengadili perkara tersebut. Nah, bisa saja ya diputus lebih ringan ya teman-teman. Nah, itu sebagai hal yang menjadikan dirinya bisa diringankan hukumannya. Nah, baik teman-teman, setelah si Aan, anak anggota DPRD, melakukan penganiayaan, ini kini ditahan ya. Pasal berapa kira-kira yang menjerat dan berapa ancaman pidananya? Nah, baik teman-teman, nah, mengenai pasal dan berapa ancaman pidananya, tentu dalam tindak pidana penganiayaan ini diatur di dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, mengenai berapa lama ancaman pidananya ya tergantung, kita harus lihat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan atau yang dialami, yang diderita oleh si korban. Nah, dalam pasal 351 ini di situ menerangkan ada 5 ayat. Nah, di sini saya coba jelaskan ya, teman-teman ya. Kalau pasal 351 itu ini saya bacakan. Nah, penganiayaan ya, mengenai penganiayaan. Ayat 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Artinya penganiayaan ini ya tidak menimbulkan luka-luka berat atau tidak menghalang-halangi aktivitasnya, namun dia merasa dirugikan dan tidak terima atas perlakuan yang dilakukan oleh si Aan, anak anggota DPRD tersebut. Nah, lalu pada ayat 2, pasal 351 ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, kita lihat apakah korban atau jukir ini mengalami luka berat sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitasnya, harus dirawat dan lain-lain. Nah, itu ya. Ayat 3, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, itu ya teman-teman ya, 7 tahun ketika dia meninggal. Nah, faktanya jukir tidak meninggal ya, masih ada dan mungkin hari ini dia masih lakukan aktivitasnya seperti sehari-hari ya, melakukan parkir ya pekerjaannya. Ayat 4, dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan. Nah, memang sih ya kalau menganiaya seseorang apalagi menimbulkan luka, apalagi luka berat itu ya tentu merampas kesehatan seseorang dan tidak bisa beraktivitas sama sekali. Nah, kita lihat pada saat penganiayaan ya di video tersebut CCTV ya hanya didorong dan ditendang ya. Kemungkinan ya menurut saya, pandangan saya itu tidak mengakibatkan luka-luka, hanya saja jukir ini tidak terima atas tindakan dan perlakuan oleh sang anak anggota DPRD sehingga dia buat laporan. Memang sih nggak boleh ya, nggak boleh. Walau gimana pun juga kita dipermalukan ya harus sabar, tahan. Nggak boleh asal main tonjok, main tangan. Semua ada aturannya, apalagi negara kita negara hukum ya. Itu ya. Jadi ancaman pidana yang menjerat si Aan ini ya diancam dengan pidana pasal 351 ayat 1, ancaman pidana itu paling lama 2 tahun 8 bulan penjara teman-teman. Itu ya. Nah, dia sudah mengakui videonya, tindakan perbuatannya melalui video klarifikasi bahwasanya memang video itu tidak diambil secara utuh ya, video yang beredar. Tapi gimana pun juga tetap keliru, salah.
melanggar undang-undang, ya tetap harus diproses dan dia harus bertanggungjawabkan tindakan dan perbuatannya karena melakukan penganiayaan. Penganiayaan itu kan tindak pidana ya, jadi tidak boleh. Nah, dia sudah bermohon maaf, khilaf, mengakui kesalahannya, menyesal, dan kemungkinan dia akan berdamai. Nah, ingat, meskipun dia sudah khilaf bermohon maaf, menyesal, terus kemudian berdamai, namun apabila perkara ini lanjut, ya itu tidak menghilangkan pidananya. Namun saja seperti yang saya bilang tadi, itu menjadi hal-hal pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus, mengadili perkara tersebut, apakah mendapat hukuman ringan atau malah justru sebaliknya. Nah itu ya teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan mengenai video yang beredar luas di publik tentang penganiayaan anak anggota DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang, Sulawesi Selatan terhadap jukir, juru parkir. Nah, ini dapat diselesaikan apabila memang berlanjut. Ya, kita lihat proses hukumnya bagaimana. Pada intinya, hukum semua orang di mata hukum sama, ya, sama, tidak membeda-bedakan, baik itu anak anggota dewan, anak bupati, pejabat, menteri, dan lain-lain. Ketika dia melakukan salah, ya tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, harus diproses secara hukum ya. Tapi biasanya perkara seperti ini yaitu penyelesaiannya menggunakan dengan pendekatan restoratif justice secara kekeluargaan, karena dalam hal ini ya tidak terlalu fatal sebenarnya. Semoga masalah mereka itu cepat selesai, dan apabila tidak ya silahkan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Oke teman-teman, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.